Setahun merasakan jadi YouTuber, ternyata susah. Di tahun 2021, gue hanya bisa upload 25 video. Tidak sesuai target yang inginnya pengen tiap minggu bisa upload video. Tapi ya gue tetap berterima kasih karena di bulan ke-8 channel Pinky Mirror TV ini udah bisa monetize. Berarti penontonnya cukup banyak dan responnya juga cukup baik. Sejujurnya monetize bukan tujuan utama dari gue membuat channel ini, tapi lebih untuk bisa sharing apa yang gue ketahui tentang fotografi. Dan juga gue sangat senang kalau baca-baca komen-komen kalian ya. Banyak yang seru-seru. Misalnya pas gue bikin video behind the scene film 5 cm, ada yang komen bahwa dia merasa seakan-akan ikut merasakan syuting bareng 5 cm di Semeru. Di penghujung 2021 ini gue ingin review sedikit tentang wireless mic. Sebagaimana kita ketahui, untuk membuat sebuah video YouTube yang bagus itu diperlukan audio yang bagus. Nah, selama ini gue udah pakai lavalier mic, tapi yang pakai kabel, jadi agak ribet. Jadi gue putuskan uang pertama dari AdSense yang gue dapat ini akan gue pakai untuk membeli wireless mic. Kenapa gue pilih Godox M2 ini? Ada beberapa pilihan sebetulnya. Jadi, apa pertimbangannya? 1. Mic-nya harus wireless. Maklum, selama ini kan gue pakainya mic yang masih pakai kabel. Jadi nggak praktis, dan ini saatnya naik kelas. Nah, di pasar gue lihat ada beberapa pilihan. Misalnya, Rode Go, Saramonic, Holyland, Katevo, dan Godox. Kedua, suara. Nah, ini agak berat karena susah kan ngetesnya. Jadi gue cuma berdasarkan review yang ada di YouTube ya. Gue dengerin tapi pakai speaker supaya suaranya lebih kedengeran. Tapi itu pun nggak banyak membantu. Cuma ya overall sebenarnya sih dari 5 merek yang gue sebut di atas, kalau gue lihat reviewnya, so far masih oke-oke aja sih. Ya ada harga, ada kualitas lah. Ketiga adalah budget. Nah, ini menurut gue paling penting. Terlebih karena sebagai YouTuber gue kan masih belajar ya, masih pemula. Jadi gue rasa nggak perlu langsung beli mic yang mahal-mahal apa gimana. Tapi gue lebih menikmati proses aja sambil belajar, sambil upgrade dikit-dikit. Ngomongin budget berarti Rode Go dan Holyland kita coret dari list. Keempat, fitur. Nah, disclaimer dulu. Gue tuh sebenarnya nggak teliti-teliti banget sih untuk fitur. Jadi misalnya kayak dia bisa jarak berapa jauh atau nggak fitur-fitur apa, karena gue di sini sebenarnya masih nyari yang basic aja ya. Yang penting kita bisa ngerekod suara secara wireless. Jadi gue nggak terlalu teliti banget. Tapi dari 3 brand yang tersisa tadi, Saramonic, Katevo, dan Godox, setelah gue lihat lagi dari bentuknya itu, Godox Movelink M2 itu yang paling bagus ya, bentuknya slick banget. Kayak gini guys. Ngecharge-nya juga bisa langsung. Satu ini aja dia langsung ngecharge untuk 3. Jadi nggak harus di-charge satu persatu. Walaupun di-charge satu persatu juga bisa. Tapi box ini nggak nyimpan power ya guys. Jadi ini benar-benar cuman buat ngecharge doang. Kalau udah ngecharge ya udah, dia nggak nyimpan power. Jadi nggak kayak headset yang TWS tuh yang ada powernya, jadi kita taruh dia ngecharge. Nih enggak, ini hanya untuk ngecharge saja. Tapi lumayan banget bisa ngecharge 2 transmitter dan 1 receiver ini. Ada magnetnya juga ya, jadi kalau kayak gini dia nggak bakal jatuh. Diangkat, tinggal diangkat gitu aja. Gue jadi pengen tahu pertimbangan kalian kalau beli mic wireless tuh apa sih? Tulis di kolom komen di bawah ini ya guys. Terus dapat apa aja nih? Ya, jadi yang pasti dapat satu case yang menurut gua keren ini ya, dengan 3 unit, 2 transmitter, dan 1 receiver. Ini bentuknya mirip banget, tapi kalau mau tahu bedanya mana transceiver, mana receiver ya, kalau receiver itu lubangnya ada 2, jadi ada lubang headset dan mic-nya, sedangkan kalau yang transceiver hanya untuk lubang mic aja. Nah, di transceiver ini ada 2 pilihan. Satu, kita bisa ngomong langsung. Ini ada mic-nya, udah kita pasang seperti biasa ya.
Atau kita ada colokan tempat ini untuk lavalier, ya. Lavaliernya juga dikasih. Oke, terus dapat kartu garansi, ya. Kartu garansi ini juga penting ya, karena kalau ada apa-apa ya kita aman lah, paling nggak buat setahun. Ini belinya di DOS guys. Terus dapat buku, ya, manual book. Ntar gue baca juga pasti. Nah, terus dapat dead cat juga 2, ya, dead cat buat kalau kita lagi di outdoor banyak angin, ya dia bisa ngeredam suara angin. Ini bentuknya bagus sih menurut gue. Kayak gini guys. Kalau dipasang, ya. Oke, terus ada satu box lagi ini. Banyak. Ini dapat tali ya buat ke kotaknya tadi. Terus dapat dapat 2 kabel ini yang buat ke ini, yang TRS buat ke kamera, atau enggak ini TRRS yang buat ke handphone ya. Jadi kalau kita mau ngerekam pakai handphone juga bisa, biasanya pakai yang TRRS ini. Terus ini 2 buah lavalier ya. Jadi kalau mau pakai lavalier gini dia lebih praktis ya, jadi lebih nggak kelihatan lagi. Terus ada 3 kabel USB ya, USB-C, jadi bisa ngecharge per unit ataupun satu aja yang langsung ke boxnya. Ke boxnya ya kayak gini guys. Nah, terus ini ada magnet Godox ya. Nah, ini gunanya apa? Ini sebenarnya, nah ini gunanya apa? Ini magnet. Ini kadang-kadang mungkin baju kalau nggak kaos mungkin kadang-kadang susah dipasangin gitu, dijepit gitu. Kita bisa taruh dari dalam nih kayak gini guys ya, jadi bisa kayak gini. Atau kebalikannya ini yang di dalam. Nah, lebih samar kan kayak gitu ya. Ini alternatif aja, tapi gue nggak tahu juga sih seberapa kuat magnetnya, tapi so far sih naruh di sini sih aman-aman aja ya. Jadi ada 3 buah magnet dan ya rasanya udah gitu aja guys. Jadi ya begitu aja kenapa pertimbangan gue untuk membeli si Godox Movelink M2 ini. Kalaupun ternyata salah, misalnya jelek atau gimana, ya gampang aja guys, tinggal kita jual, nanti kita beli lagi yang lain. Tapi gue sangat berharap ya pilihan gue Godox ini nggak salah ya guys. Oke, sekarang gue pakai suaranya dari sini ya guys, dari Movelink M2 ini. Gue coba tes untuk, oke. Ya, gue juga belum tahu suaranya, tapi nanti pas gue ngedit pasti kedengaran suaranya. Habis ini juga gue akan tes keluar biar tahu kira-kira jarak berapa jauh wireless ini bisa dipergunakan. Nah, satu lagi adalah dengan menggunakan mic lavalier. Ini udah gue pakai, yang juga disediakan oleh Godox, yang menurut gue harusnya kalau pakai lavalier itu suara lebih bagus. Tapi ya coba kita dengar sendiri ya. Ini gue colok sekarang. Nah, ini harusnya udah pakai lavaliernya, bisa lihat, bisa tersembunyi di sini. Jadi lebih enak dibandingin kalau pakai ini yang mau nggak mau kelihatan
bentuk fisik ininya mungkin ganggu. Kalau ini bisa dikantongin, hilang ya. Ini suara masih dari lavalier guys. Gue juga nanti pas ngedit baru tahu. Tapi semoga lebih bagus kalau nggak sama dengan suara yang tanpa lavalier tadi. Jadi habis ini gue akan ngetes keluar ya, kira-kira berapa jauh jarak mic ini bisa dipergunakan. Kira-kira ya gue berharap sih nggak usah banyak-banyak banget sih. 20 meter, 25 meter juga menurut gue sih udah sangat cukup baik. Tapi sebelum gue keluar ngetes mic ini, jangan lupa buat yang belum subscribe, buat pencet tombol subscribe, biar kalian juga bisa membantu channel ini. Juga jangan lupa pencet tombol like bila kalian menyukai video ini. Gue akan terus memberikan konten tentang fotografi dan juga mungkin videografi di tahun 2022 ini. Yuk, sekarang gue akan keluar untuk cari tempat yang bagus buat bisa ngetes berapa jaraknya. Semoga hasilnya nggak mengecewakan, jadi gue nggak usah ganti merek lain. Oke guys, gue akan ngetes dengan Godox ini, udah gue nyalain. Ini gue jarak sekitar 6-7 meter ya. Ini gue pasang di sini dulu. Ya, kita mau ngetes suaranya gimana. Sambil ngetes ya. Ini 6 meter, coba kita sambil jalan. Gimana? Coba sambil gue mundur ya. Ya, pokoknya gue pengen bercerita juga kalau setahu gue hari ini pre-order untuk Nikon Z9 itu udah dimulai guys. Jadi yang mau beli bisa beli ya, karena kalau pre-order sekarang, kalau nggak salah, tanggal 6 Januari itu udah dapat. Ini juga banyak motor-motor lewat, kita dengar apakah suara motor masuk apa enggak. Ini gue membalikan badan, nggak tahu menjelas apa enggak, kita lihat. Kira-kira masih bagus, suara masih bagus guys. Ya jadi balik ke set 9 tadi, yang benar-benar pengen set 9, langsung. Nah kalau enggak, bisa nanti tanggal 5, tanggal 6 tuh nggak dapat guys. Ini udah berapa meter ya? Udah lumayan jauh juga sih. 20-25 meter gitu ya guys. Masih ini, coba gue tanya kameramen gue, masih oke? Masih oke katanya. Ini kalau membelakang gini kadang-kadang suka agak putus-putus dikit gitu, agak ini gimana ya. Masih aman? Masih, wah jauh juga ya guys. Coba gue mundur terus. Mau cerita apa lagi ya? Tadi set 9 udah. Ya, promo-promo yang lain juga banyak sih guys. Setahu gue set 7, set 6 juga lagi promo. Jadi kalau mau beli juga buruan beli. Bingung mau ngomong apa nih. Udah jauh banget nih kayaknya guys. Masih aman? Wah, masih aman. Gue mau ngomong lagi bingung sambil ya. Ini kameramen gue aja udah jauh banget, udah nggak kelihatan. Masih bagus? Oke. Ya ini sekarang kameranya udah nggak. Gue nggak tahu masih masuk apa enggak. Ya kalau masih masuk ya bagus. Tapi kalau enggak juga sebenarnya sih gue merasa kalau syuting juga nggak bakal sampai sejauh gini guys. Oke, nah sekarang gue mau balik. Oke, jadi ini sekarang gue jalan balik ke kamera. Gue masih pakai masker, jarak sekitar 30-an meter. Ini gue pakai dead cat-nya supaya lebih ya bising-bising udara, suara angin apa ya biasanya akan lebih bagus. Ada suara masjid sebenarnya, nggak tahu kerekam apa enggak, mungkin kerekam, tapi yang penting sekalian ngetes suara gue. Ngos-ngosan juga ya jalan tadi. Gitulah guys, ini gue udah kembali ke tempat semula. Ya ini sekarang 6 meteran lagi dengan menggunakan dead cat. Barusan ada motor lewat, deket banget dari gue ya, 5 meteran. Nggak tahu kedengaran apa enggak. Tapi gue rasa so far pemakaian mic Godox Smooth Link ini memang sangat mantap. Ini sebelah nih wali kota juga masih pembangunan ya, barusan suara-suara besi. Nggak tahu kalian dengar apa enggak. Tapi so far sih kayaknya sih gue puas ya. Tapi nanti gue lihat lagi di
di rumah begitu gue ngedit video ini. Oke. Begitulah hasil tes wireless mic Godok Movelink M2 ini. Semoga berguna buat kalian dan sampai ketemu di tayangan mendatang.